Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mu'minun yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan pada kita untuk beribadah, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita itu bisa istiqomah menjaga sholat subuh berjamaah. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi di dalam Riyadhus Shalihin, masih membahas tentang keutamaan zuhud terhadap dunia dan bagaimana gambaran-gambaran kehidupan Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat di dalam berzuhud kepada dunia, sampai hadis yang diriwayatkan dari sahabat Amr bin Haris. Ini merupakan contoh nyata bagaimana zuhudnya baginda Nabi Muhammad SAW. Amr bin Haris ini adalah saudara dari Juwairiyah bintil Haris. Juwairiyah ini adalah salah satu dari istri Rasulullah SAW. Amr bin Haris ini menceritakan, ma taraka Rasulullah SAW inda mautihi dinaran wala dirhaman wala abdan wala amatan wala syai'an. Kata Amr bin Haris, tidaklah Rasulullah SAW meninggalkan apapun ketika beliau wafat, baik itu dinar, baik itu dirham, atau hamba sahaya yang laki-laki atau perempuan. Jadi ini penuturan dari adik ipar Rasulullah SAW, adiknya Juwairiyah bintul Haris, tidak meninggalkan apa-apa, tidak meninggalkan satu dinar, tidak meninggalkan satu dirham, tidak meninggalkan
budak perempuan atau budak laki-laki. Illa balghatahul baydha allati kana yarkabuha, kecuali seekor keledai, seekor balgha bihon. Nah, bihon itu anak dari keledai dan kuda, namanya bihon. Kecuali bihon yang beliau biasa tunggangi, wasilahahu, dan senjata yang beliau pakai untuk berperang, wa ardon, dan sebidang tanah, ja'alaha libni sabili shadaqatan, yang disedekahkan untuk ibni sabil. Artinya hanya meninggalkan seekor bihon dan senjata, sebidang tanah itu pun untuk disedekahkan. Maka ini gambaran nyata dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Beliau pemimpin besar kaum muslimin. Beliau adalah seorang pemimpin kaum muslimin seluruh dunia. Beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau beliau minta harta, Allah kasih. Kalau beliau minta kekuasaan, Allah kasih. Akan tetapi harta yang beliau dapat itu tidaklah menjadikan beliau menjadi orang yang sombong. Akan tetapi apa yang beliau dapat dari harta, beliau sedekahkan kembali, sampai-sampai tidak meninggalkan apa-apa. Nah, ini contoh nyata dari kehidupan Nabi Muhammad SAW, yang meletakkan dunia itu di tangan, tidak meletakkan dunia itu di hati. Kemudian berikutnya adalah contoh nyata zuhudnya para sahabat. Hadis dari Khabbab Ibnul Arith. Hadis dari Khabbab, sahabat Khabbab bin Al-Arith. Beliau menuturkan, hajarna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam naltamisu wajhallah. Kami dulu ikut hijrah bersama Nabi. Hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Naltamisu wajhallah. Kami hanya mengharapkan wajah Allah. Jadi hijrahnya para sahabat muhajirin dari Mekah ke kota Madinah tidak mengharapkan apa-apa. Meninggalkan kampung halaman, meninggalkan harta, meninggalkan ladang, meninggalkan ternak mereka, meninggalkan yang mereka cintai, tinggalkan semuanya, ikut bersama Nabi. Fawaqa'a ajruna 'alallah, dan yang memberikan balasan itu Allah. Jadi hijrahnya para sahabat meninggalkan semuanya dari Mekah ke kota Madinah, tidak mengharapkan apa-apa, tidak mengharapkan upah, dan balasannya, upahnya itu dari Allah langsung. Faminna man mata wa lam ya'kul min ajrihi syai'an. Dan di antara kami ada yang meninggal sedangkan tidak mendapatkan upah apapun dari dunia.
Jadi ada sahabat yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu tidak mendapatkan upah apapun dari dunia, kemudian meninggal. Minhum Mus'ab ibnu Umair, di antara sahabat yang meninggalkan kekayaan, meninggalkan orang-orang yang dicintai, ikut hijrah bersama Nabi dan meninggal, itu adalah sahabat Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair itu luar biasa. Dia adalah anak saudagar kaya dari Mekah, termasuk kabilah yang disegani dan dihormati. Anaknya orang kaya. Saking kayanya, itu pakaiannya saja, kalau bahasa sekarang itu pakaiannya itu najis. Pakaiannya bagus dan rambutnya tertata rapi. Seorang pemuda yang gagah, anaknya orang kaya, pakaiannya itu bagus dan senantiasa memakai minyak wangi. Sampai-sampai ya jarak berapa meter sebelum kedatangan Mus'ab bin Umair, minyak wanginya itu sudah tercium. Itu saking apa ya? Saking kayanya itu. Nah, akan tetapi inilah hidayah Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada Mus'ab bin Umair. Akhirnya beliau itu ikut apa? Ikut ngaji kalau bahasa sekarang. Ikut ngaji bersama Nabi di Darul Arqam. Adalah satu rumah sahabat namanya Darul Arqam. Disitulah ngaji sembunyi-sembunyi. Ngaji sembunyi-sembunyi ketika masih awal-awal dakwah. Akhirnya Allah bukakan hati Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair masuk Islam. Sedangkan ketika beliau masuk Islam, tidak ada yang ditakuti kecuali satu, ibunya. Akhirnya dia menyembunyikan keislamannya, takut ketahuan ibunya. Ibunya masih kafir. Nah, akhirnya keislaman Mus'ab bin Umair ini diketahui oleh ibunya. Sampai-sampai suatu ketika ibunya ini minta kepada Mus'ab bin Umair untuk apa? Untuk keluar dari agama Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai diceritakan ibunya hendak menampar siapa? Menampar Mus'ab bin Umair. Ketika hendak menampar, tiba-tiba tangan ibunya itu lemes, tidak bisa menampar siapa? Mus'ab bin Umair. Nah, akhirnya ketika kaum muslimin itu mendapatkan penindasan kezaliman di kota Mekah, Mus'ab bin Umair ini ikut hijrah ke Habasyah. Jadi hijrah pertama itu bukan ke Madinah, tapi ke Habasyah. Nah, ketika pulang dari Habasyah ke Mekah, ibunya merayu lagi supaya Mus'ab bin Umair ini apa? Murtad, tidak mengikuti agama Nabi Muhammad. Nah, akhirnya Mus'ab bin Umair ini bersikukuh berpegang teguh kepada ajaran Islam. Akhirnya ibunya diminta oleh Mus'ab bin Umair ikut beriman kepada Nabi Muhammad. Ibunya menolak sampai akhirnya diusir. Ibunya mengusir Mus'ab bin Umair dari rumah dengan mengatakan, sekarang kamu bukan anak saya lagi. Diusir. Nah, ketika diusir, kemudian Mus'ab bin Umair itu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah
meninggalkan kekayaan, meninggalkan orang yang dicintai, dan meninggalkan segala apa yang biasa dia pakai ketika di Mekah. Nah, yang akhirnya ketika hijrah ke Madinah terjadilah yang namanya perang Uhud. Ketika perang Uhud, Mus'ab bin Umair itu terbunuh. Kutila yauma Uhudin, terbunuh di perang Uhud. Nah, ketika beliau terbunuh di perang Uhud, jasadnya ketika itu hanya yang harta yang dia punyai hanya sehelai kain, hanya baju yang menempel di tubuhnya aja, tidak punya kendaraan apa-apa, tidak punya harta apa-apa, hanya pakaian yang menempel di bajunya sama sehelai kain. Nah, ketika beliau meninggal di perang Uhud, sehelai kain itulah untuk menutupi. Ketika kepalanya ditutupi, kakinya kelihatan. Ketika kakinya yang ditutupi, kepalanya kepalanya kelihatan. Ya Allah, ini orang kaya meninggalkan dunianya, ikut berhijrah bersama Nabi. Ketika meninggal tidak punya apa-apa, hanya baju yang menempel dan kain. Yang mana kain ini kalau ditutup, yang untuk menutupi jasadnya, kalau ditutup kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau kakinya ditutup, kepalanya itu kelihatan. Karena apa? Sakit. Jinnya kan itu. Sampai-sampai Nabi bersabda kepada para sahabat, tutup kepalanya dan kakinya itu tutup dengan rerumputan. Kakinya ditutup dengan anak-anak rerumputan, kemudian dikubur. Nah, maka ini adalah contoh zuhudnya para sahabat yang diceritakan oleh sahabat Khabbab ibn al-Arid. Nah, kemudian Khabbab ibn al-Arid ini menceritakan, inilah Mus'ab bin Umair meninggalkan kekayaan, berzuhud, melaksanakan, berpegang teguh ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sahabat Khabbab itu menyindir, wa minna man na'at lahu samaratu fa huwa yaktibu. Akan tetapi sekarang, kata sahabat Khabbab ibn Arid, tetapi sekarang ketika Allah bukakan dunia, maka ketika itu kita lalai. Kita itu, kata beliau, sekarang kebun-kebun itu pada berbuah, kita hanya menikmati kekayaan, yang mana ketika buah itu berbuah kemudian kita memetiknya, tidak bisa zuhud seperti sahabat Mus'ab bin Umair. Nah, jadi Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis ini para ulama menyampaikan, yang pertama, Allah itu memberikan dunia kepada orang yang dicintai ataupun orang yang tidak dicintai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah agama Islam hanya untuk orang yang dicintainya saja. Allah memberikan dunia kepada orang yang dicintai ataupun tidak dicintai. Orang mukmin Allah kasih rezeki, orang kafir Allah kasih rezeki.
Akan tetapi Allah itu memberikan keistiqomahan untuk berpegang teguh kepada agama hanya kepada orang yang dia cintai saja. Makanya tandanya Allah itu cinta kepada kita, kita bisa istiqomah memegang agama ini. Tandanya Allah itu cinta kepada kita, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita apa? Untuk istiqomah di atas agama ini. Tapi sebaliknya, tanda Allah itu membiarkan kita tidak cinta kepada kita, maka Allah pun akan memberikan kemudahan kepada kita untuk bermaksiat kepadanya. Itu tanda berpalingnya Allah. Nah makanya luar biasa ulama mengatakan Allah memberikan dunia kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai, akan tetapi memberikan keistiqomahan untuk memegang agama ini dan memberikan hidayah itu hanya kepada orang yang dicintai. Kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya para sahabat dulu itu ketika melakukan apapun tujuannya satu, hanya Allah. Tujuannya satu, hanya Allah. Coba bayangkan sahabat Muhajirin kalau ikut hijrah bersama Nabi, kalau hitung-hitungan dunia itu gak bakalan ada yang berangkat, Pak. Loh, bagaimana sawah, ladangnya, ternaknya, hartanya ada di Mekah. Hijrah ke Madinah tidak punya siapa-siapa. Kalau bukan iman, ya, yang menggerakkan itu tidak akan hijrah. Kalau bukan Allah yang menjadi tujuan, mereka itu tidak akan hijrah. Maka inilah Bapak Ibu, semangat kita itu di dalam beramal itu ya satu, mengharap wajah Allah. Inilah yang akan menggerakkan semua. Dan kadang-kadang fenomena ini hilang. Yang apapun itu diukur dengan uang, apapun itu diukur dengan harta. Nah makanya inilah konsep, prinsip yang harus kita pegang. Di dalam kita melakukan amal perbuatan yang baik, maka semangatnya satu, mengharap wajah Allah. Adapun urusan dunia, Allah akan kasih. Ya, Allah itu akan kasih. Makanya para sahabat itu luar biasa. Yang penting ikut bersama Nabi mengharap wajah Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini juga ada yang namanya hukum fikih. Hukum fikihnya, kalau ada orang meninggal, pengurusan jenazahnya itu diambil dari harta si mayit. Jadi kalau ada orang meninggal, ya, maka pengurusan jenazahnya, kain kafannya ataupun yang lainnya itu diambil dari harta si mayit. Nah itu apa namanya, aturan syariatnya. Ustaz, bukannya dari Pak Guyuban, Ustaz. Ya kalau memang Pak Guyuban itu ya hanya sekedar membantu saja. Tapi secara hukum diambil dari harta si mayit. Dan dalam hadis ini juga orang yang mati syahid itu ya tidak usah dimatikan. Ya,
kemudian langsung dikuburkan bersamaan dengan pakaian yang dia kenakan. Kelak nanti akan dibangkitkan di hari akhir dalam keadaan darah masih mengucut, darahnya masih segar. Nanti kelak dibangkitkan lagi. Itu sebagai tanda kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis dari sahabat Sahal ibnu Sa'din As-Sa'idi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafirun minha syarbata ma'in." Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahih. Ini adalah dunia di sisi Allah. Dunia di sisi Allah itu tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Dibandingkan dengan apapun itu tidak ada harganya. Itu di sisi Allah. Maka sampai-sampai Nabi mengatakan, laukanatid dunya, sekiranya dunia itu ta'dilu indallahi janaha ba'udatin, itu sama setara dengan satu sayap seekor nyamuk. Kata Nabi, sekiranya itu dunia di sisi Allah itu sama dengan satu sayap seekor nyamuk. Coba bayangkan, nyamuk saja sudah kecil, apalagi sayapnya lebih kecil lagi. Nah, ini kan dunia juga berharga di sisi Allah. Tapi sekiranya dunia itu berharga di sisi Allah yang harganya ini setara dengan satu sayap dari seekor nyamuk, apa kata Nabi? Masaqo kafirun min hasyarul badana, maka orang yang kafir di dunia niscaya tidak Allah kasih rezeki meskipun hanya setengkup air. Nah, makanya para ulama itu menjelaskan, kalau dunia itu seharga di sisi Allah itu satu sayap ekor nyamuk, maka itu orang kafir tidak berhak mendapatkan apa? Tidak berhak mendapatkan satu sayap ekor nyamuk itu. Makanya kata Nabi, kalau memang dunia itu berharga di sisi Allah yang harganya setara dengan satu sayap ekor nyamuk, niscaya orang kafir itu Allah kasih rezeki. Tidak akan Allah kasih rezeki meskipun hanya seteguk air. Kenapa? Karena kita tidak berhak. Nah, akan tetapi dunia ini di sisi Allah tidak berharga, maka Allah pun memberikan rezekinya untuk orang kafir dan rezekinya untuk orang mukmin. Kelak nanti hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka inilah gambaran dunia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama menyampaikan, barang siapa yang keinginannya, yang harapannya, yang tujuannya hanya dunia semata, maka Allah akan berikan dan Allah akan hinakan dia kelak nanti di akhirat. Para ulama menyampaikan demikian. Siapa saja manusia yang keinginannya
yang harapannya, yang tujuannya hanya dunia semata, yang dicari hanya dunia, yang dipikirkan hanya dunia, yang diharap-harap itu hanya dunia saja, tidak pernah pikirin akhirat. Allah akan berikan, Pak. Kemudian nanti kelak di akhirat Allah akan hina. Nah, makanya di sini luar biasa perumpamaan dari Nabi yang luar biasa, yang menunjukkan dunia itu tidak berharga sama sekali di sisi Allah. Sehingga apa? Allah berikan untuk orang kafir, Allah berikan untuk orang mukmin, Allah berikan. Dan apa yang Allah berikan kepada orang mukmin sekarang di dunia itu tidaklah sebanding apapun yang Allah berikan nanti di surga. Ya, jadi orang mukmin sekarang mendapatkan dunia itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang nanti Allah berikan ketika di akhir. Ya. Nah, itu para ulama menjelaskan demikian. Kita mendapatkan sesuatu di dunia itu kalau dibandingkan nanti kelak yang akan kita terima di akhirat, itu tidak akan ada bandingannya. Nah, maka di sinilah pentingnya kita itu merenung. Ya, jangan sampai tujuan, pikiran, harapan kita itu hanya terpaku kepada dunia semata. Nanti Allah akan hinakan kelak kita nanti di akhirat. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang selanjutnya dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna dunya mal'unun ma fiha." Ketahuilah dunia itu terlaknat dan apa yang ada di dalamnya itu juga terlaknat. Kata Nabi, dunia itu terlaknat dan apa yang di dalamnya berupa harta, berupa tahta, berupa perhiasan dunia. Kata Nabi, semuanya terlaknat. Maksud terlaknat di sini adalah jauh dari rahmat Allah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari rahmat Allah dan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian illa zikrallahi wa mawalahu. Illa zikrallahi ta'ala wa mawala, kecuali zikrullah, zikir kepada Allah dan yang semisalnya. Jadi semuanya terlaknat kecuali zikir kepada Allah dan yang semisalnya. Ya, kita duduk di sini ya mudah-mudahan tidak termasuk bagian yang jauh dari rahmat Allah. Di sini illa zikrallahi wa mawala, kecuali sesuatu yang menjadikan kita itu ingat kepada Allah. Ya, sholat mengingatkan kita kepada Allah. Majlis taklim mengingatkan kita kepada Allah. Membaca Al-Quran mengingatkan kita kepada Allah. Itulah yang tidak terlaknat.
wa aliman wa muta'aliman, dan orang yang alim dan orang yang mau belajar. Jadi cuma 3 yang tidak terlaknat di dunia ini. Apa? Satu, yang menjadikan kita itu ingat kepada Allah. Yang kedua, aliman, orang yang alim. Yang ketiga adalah orang yang senantiasa muta'aliman, belajar. Nah, makanya kan ada athar yang menyebutkan kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatah. Ya, asar yang menyebutkan jadilah orang yang alim. Kalau tidak bisa jadi orang alim, ya orang yang mau belajar, datang ke majelis taklim. Ya, kemudian kalau tidak mau datang ke majelis taklim, ya mendengarkan. Mustami. Kalau tidak mau datang ke majelis taklim, tidak mau belajar, tidak mau mendengarkan, minimalnya apa? Muhibban. Orang yang mencintai orang alim, orang yang mencintai orang yang menuntut ilmu. Jangan jadi orang yang kelima. Ya, orang kelima itu orang yang dulu itu. Ya, artinya apa? Bukan orang alim, bukan orang yang mau belajar, bukan orang yang mau mendengarkan, bukan orang yang mencintai. Orang yang alim dan orang yang belajar, nah itu akan apa? Hancur. Nah, makanya Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, semuanya terlaknat, jauh dari rahmat Allah, kecuali sesuatu yang bisa mengingatkan kita kepada Allah, dan juga orang yang alim dan juga orang yang muta'alim. Kenapa demikian? Orang yang alim itu senantiasa didoakan oleh para malaikat. Orang yang muta'alim, yang belajar, yang duduk-duduk di majelis taklim juga didoakan oleh malaikat. Bukan hanya malaikat, makhluknya Allah itu mendoakan. Nah, makanya kenapa tidak terlaknat? Karena ada doa yang mengiringinya. Doanya siapa? Doanya malaikat. Doanya siapa? Doanya para makhluk Allah. Maka para ulama menyampaikan demikian. Kenapa? Cuma 3, yaitu yang bisa mengingatkan kita kepada Allah, orang alim dan orang yang muta'alimah. Karena disitulah ada doa dari malaikat yang menjadikan turunnya rahmatnya Allah. Nah, orang kalau bertasbih, zikir, itu juga apa? Turun rahmat Allah pada itu. Turun rahmat Allah. Nah, makanya yang dimaksud dengan terlaknat itu artinya jauh dari rahmat Allah. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, maka disinilah para ulama menyampaikan keutamaan berzikir kepada Allah dan keutamaan orang-orang yang hadir di majelis ilmu, yang hadir di majelis taklim itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, hadis yang selanjutnya adalah renungan buat kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdullah Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad SAW bersabda, la tattakhidut thai'ata fatarghabu fid dunya. Para ulama menyampaikan, manusia itu di dalam hatinya itu dihiasi dengan kecintaan terhadap harta. Di antara harta yang dia cintai
Allah katakan minadz zahabi, dari emas, wal fiddati, dari perak, wal khailil musawwamati, dari kendaraan, wal khailil musawwamati wal an'ami, dan binatang ternak, wal harf, harus itu adalah sawah dan ladang. Ya, sawah, ladang, rumah itu merupakan harta yang memang digandrungi oleh orang. Maka dulu pada zaman Nabi Muhammad SAW, orang kalau punya ladang, itu ladangnya itu sampai hektaran, Pak. Ladang kurma, ladang gandum. Loh, kira-kira kalau ngurusin ladang yang 1 hektar, ladang yang luas, ladang kurma, ladang gandum, itu kira-kira itu luar biasa benda itu kalau luas. Nah, makanya kata Nabi, la tattakhidhu tuyata, jangan terlalu sibuk dengan urusan tuyah. Tuyah itu adalah al-aqor, harta yang tidak bergerak. Apa harta yang tidak bergerak? Rumah. Apa harta yang tidak bergerak? Tanah. Apa harta yang tidak bergerak? Sawah dan ladang. Artinya orang kalau sibuk ngurusin rumah, sibuk ngurusin sawah, sibuk ngurusin tanah, sibuk ngurusin ladang, kata Nabi, fatar fid dunya, maka kalau terlalu sibuk maka akan gandrung terhadap dunia. Orang kalau jual beli tanah ya dipikirkan tanah terus, ya nggak betul. Ya, itu mesti itu dipikirkan tanah Pak terus Pak. Orang kalau sibuknya sawah terus, mikirnya ya sawah terus itu. Pembicaraannya ya sawah. Ya, di kedai kopi sawah, di rumah ya sawah, ketemu dengan temennya ya sawah yang dibicarakan. Itulah. Makanya kata Nabi, la tattakhidhu tuy'an, jangan terlalu sibuk dengan tuy'ah. Tuy'ah itu ay al-aqor. Al-aqor itu harta yang tidak bergerak. Artinya apa? Ya sawah, ya rumah. Loh, kalau orang sibuk dengan rumah Pak, luar biasa. Garasinya itu bisa diganti berapa kali aja itu. Ya, ada model baru ganti lagi, ada model atap baru ganti lagi, kan demikian. Nah, makanya kata Nabi, la tattakhidhu tuy'an, jangan terlalu mikirin yang akor itu, jangan. Kenapa? Fatar fid dunya, nanti hatimu akan gandrung dengan tuy'ah itu, dengan harta yang tidak bergerak itu, sehingga kalian lupa dari ibadah. Ya, saya suka orang sibuk sawah itu ya ngapunten. Ya, kalau sudah istrinya sibuk sawah, terlalu sibuk sawah, itu bisa-bisa itu melalaikan itu. Ya, kecuali yang memang Allah berikan apa? Ya, keimanan yang kuat, yang akhirnya apa? Dia itu bisa menjaga waktu. Nah, makanya kata Nabi, jangan terlalu menyibukkan diri yang nanti akan gandrung, kemudian sampai nanti lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti tidak boleh ngurusi, tidak boleh. Ngurusi sawah boleh, ngurusi ladang boleh, ngurusi rumah boleh. Nah, akan tetapi jangan terlalu menyibukkan. Nah, ini konsep dari Nabi Muhammad SAW.
wassalam. Makanya ini kalau dibaca sirah-sirah dan juga perjalanan kehidupan para sahabat dan orang-orang soleh itu luar biasa. Dan sekarang tidak ada, mungkin tidak ada. Ya, ada salah satu sahabat itu yang memang hanya terlambat sholat jamaah karena dia itu sibuk di ladang. Sampai-sampai keluar dari sholat jamaah, dia mengatakan, ladang ini saya wakafkan dan saya sedekahkan. Nah, kira-kira ada apa enggak sekarang ini? Ya, gara-gara sibuk di ladang, akhirnya datang sholat jamaah itu terlambat, sampai-sampai dia mengatakan keluar dari sholat jamaah, selesai dia mengatakan, inilah yang menyibukkan saya akan sedekahkan ladang ini. Saya rela. Ya, luar biasa kehidupan para sahabat. Ya, apa saja yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala mereka tinggalkan. Ya, tapi ini bukan berarti tidak boleh ngurusin ladang. Boleh ngurusin ladang. Boleh ngurusin sawah, boleh ngurusin rumah, tapi ingat jangan sampai melalaikan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi yang kadang-kadang jauh anehnya itu apa? Orang ngurusin hobi, Pak. Ya. Orang ngurusin apa, kok? Hobi. Oh, hobi mano. Ya. Hobi apa lagi? Mancing. Nyurusin ini. Ya. Itu kadang-kadang tidak ingat waktu itu, Pak. Ya. Ngapunten ya. Boleh mancing boleh, tapi ingat waktu. Ya. Apalagi nyuwun sewu. Itu loh merpati itu loh, Pak, itu luar biasa, Pak, itu. Oh, kadang-kadang yang azan maghrib itu di sini masih gini, Pak. Ya Allah. Itu kan apa meladeni hobi, Pak, itu, Pak. Ya, makanya ini yang menjadi renungan buat kita, ya. Artinya jangan sampai ngurusin hobi sehingga apa kita lalai dari apa Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya jangan sampai sesuatu yang mubah itu menjadi sesuatu yang haram. Kapan sesuatu yang mubah menjadi sesuatu yang haram? Ketika meninggalkan kewajiban. Mancing mubah, ya itu mubah, boleh tidak mancing boleh. Ya, tetapi akan menjadi haram kapan? Kalau meninggalkan ibadah. Nah, ngurusin sawah ya mubah, tapi akan menjadi tidak boleh ketika apa? Meninggalkan ibadah. Nah, itu saja bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.